wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'u wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hatta ala tamassuk bi kitabillah. Sunnatu Rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair. Ibtiga wajhillah mardati wa sawabi qurbi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ayyuhal ahibba'il kiram. Para santri Ma'had Baitul Quran dimanapun antum berada, semoga kita dalam kesehatan, semoga kita dalam rahmat Allah, semoga kita dalam kemanfaatan, baik manfaat yang timbulnya dari diri kita maupun kita mendapat manfaat dari orang lain. Amin ya rabbal alamin. Tidak berpanjang lebar, langsung saja. Insyaallah kita sudah membahas habis tentang konsepsi-konsepsi dasar, baik konsepsi-konsepsi dasar kepada isim, kepada konsepsi-konsepsi dasar kepada fiil, konsepsi-konsepsi dasar kepada haraf. Insyaallah kita akan membahas pembahasan yang sangat-sangat baru, yaitu cara mengharokati isim, fiil, dan haraf. Cara memberikan harokat atau syakal kepada isim, fiil, dan haraf. Akan ada kata, ada gimana cara kita mengharokatinya? Harokat dhammah, fathah atau kasroh, atau domatin, atau fathatin, atau kasrotin. Bagaimana kita bisa memilih antara ini dan ini untuk kita pasangkan di huruf yang belum ada harokatnya? Bagaimana cara kita mengharokati huruf? Nah, untuk mengetahui itu, mari kita simak uraian berikut ini. Cara mengharokati isim. Dari penjelasan sebelumnya telah dipahami bahwa jenis-jenis isim cukup banyak. Isim banyak macamnya. Kita sudah bahas itu di pembahasan sebelum-sebelumnya. Dari sekian banyak jenis isim tersebut, ditinjau dari segi perubahan bunyi akhir kata. Bunyi akhir kata itu di mana? Nih, ba, bi, bo. Akhir kata. Kata ba, kata bu, atau katibi. Misalkan contohnya. Itu. Ditinjau dari perubahan bunyi akhir katanya, maka isim-isim dibedakan menjadi dua. Isim-isim dibagi menjadi dua. Apa? Yang pertama ada isim mabni dan isim mu'rab. Ada isim mabni dan isim mu'rab. Ditinjau dari perubahan bunyi akhir kata. Huruf terakhir dari kata tersebut bunyinya, harokatnya seperti apa? Ditinjau dari itu, yang berubah-ubah itu maka dibagi menjadi dua. Ada isim, ada mabni, ada mu'rab. Apa itu mabni? Apa itu mu'rab? Isim mabni adalah isim yang harokat huruf terakhir dari kata tersebut tidak pernah berubah. Dia begitu-gitu aja terus. Nggak pernah berubah. Misalkan contohnya yang mabni adalah huwa. Huwa akan selalu menjadi huwa. Terakhirnya akan menjadi huwa. Nggak mungkin dia jadi hui atau hu. Huwa. Ana akan menjadi ana terus. Nggak mungkin menjadi anu, nggak mungkin menjadi ani. Kalau ani anaknya burita. Itu. Jadi huwa terus. Atau misalkan apa? Fi bukan isim. Misalkan alladzi, isim mausul. Alladzi akan menjadi alladzi terus. Enggak mungkin jadi alladu, enggak mungkin alladzi, enggak mungkin menjadi alladzah. Terus begitu. Itu namanya mabni. Jadi saya ulang lagi, mabni adalah isim yang huruf terakhir dari kata tersebut tidak pernah berubah sama sekali. Apapun keadaannya, apapun kedudukannya, dimanapun posisinya. Itu mabni. Nah, kalau mu'rab gimana? Gampang saja. Kalau kita udah tahu mabni itu apa, pasti kita dengan mudah dapat mengetahui apa itu mu'rab. Karena kalau ada mabni, ada mu'rab. Mabni lawannya mu'rab. Maka kalau mabni adalah isim yang kata terakhirnya tidak berubah-ubah bagaimanapun posisi keadaan dan kedudukannya, maka mu'rab adalah isim yang berubah-ubah sesuai dengan keadaan, posisi dan kedudukannya. Itu. Di sini katakan isim mu'rab adalah isim yang harokat huruf terakhir dari kata tersebut selalu berubah-ubah menyesuaikan dengan kondisi, kedudukan dan keadaan. Jadi kalau mabni huruf akhirnya tidak berubah-ubah, mu'rab huruf akhirnya berubah-ubah. Itu. Ya.
Sekarang kita bahas yang mabni dulu yang tidak berubah-ubah. Karena kalau berubah-ubah kan dinamis, jadi lebih luas. Kalau yang tidak berubah-ubah ya dia juga. Berarti mabni kita bahas dulu. Mabni, cara kita menentukan mabni karena dia tidak berubah-ubah, gampang. Tidak ada metode lain, tidak metode khusus kecuali dia menghafal saja. Kayak apa contohnya yang isim yang mabni? Contohnya isim dhamir. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hiya, huma, huma, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Kesemuanya itu tidak akan berubah sama sekali, apapun posisinya, apapun bentuknya, apapun keadaannya. Si huwa, huma, hum, isim dhamir. Maka untuk kita bisa membaca itu dalam teks bahasa Arab, kitab kuning atau kitab gundul, hanya kita harus menghafal saja. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Udah, nggak usah. Ini kira-kira huwa bisa jadi huwu nggak? Bisa jadi huwi nggak? Nggak usah dipikirin gitu. Kalau ente sudah hafal, setiap ketemu huwa, ente akan baca huwa. Kalau ente sudah hafal, tiap ketemu huma, ente akan baca huma dan seterusnya. Lalu apa saja yang termasuk pada isim mabni yang tidak berubah-ubah itu, yang mesti kita hafal itu apa saja? Yang termasuk ke dalam isim mabni adalah, ya, yang pertama isim dhamir. Yang pertama isim dhamir. Tadi huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, antum, anti, antum, antunna, ana. Yang kedua isim isyarah. Isim isyarah. Sudah kita pelajari juga ya. Hada, dzalika, hadhihi, tilka dan lain sebagainya. Isim isyarah. Kata tunjuk. 3 isim mausul. Mausuf isim mausul, alladzi, alladzani, allati, allatani, allai, itu semua isim mausul. Kita sudah bahas juga. Isim mausul masuk pada mabni. Dia nggak akan berubah-ubah bagaimanapun keadaan dan posisinya. Lalu isim istifham. 1, 2, 3, 4. Isim istifham. Misalkan contohnya man bisa jadi istifham juga. Man akan terus dibaca man, nggak mungkin manu, nggak mungkin mani. 5. Man siapa? Menanyakan istifham. 5. Isim kinayah. 6. Isim fi'il. 7. Isim short. Ini semua udah kita bahas. Isim short. Lalu saya bacakan sisanya. Isim short, sedangkan yang ada itu. Oh, berarti ada 6. Ada 6 isim yang termasuk pada bab ini. Apa? Isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim kinayah, isim fi'il, dan isim short. Keseluruhannya sudah kita bahas dalam kajian-kajian sebelumnya. Sedangkan yang tergolong isim mu'rab adalah pertama isim ain, isim maksur, isim mamdud, isim mangkus, isim alam, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, mubalaghah, isim fa'il, isim tafdil, isim zaman, isim makan, dan isim alat. Yang semuanya sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Ini termasuk kepada isim-isim yang mu'rab, alias yang bisa berubah-ubah menyesuaikan dengan keadaan, posisi, dan kedudukannya. Nah, isim-isim mabni hanya bisa diharokati dengan satu cara. Cara mengharokati isim mabni adalah yakni dengan cara menghafal. Saya udah bilang tadi, caranya adalah menghafal. Ketika Anda mengharokati kata huwa dengan cara menambahkan huruf ha dan mempathahkan huruf waw, huwa. Menambahkan ha, hu dan mempathahkan waw. Jadi huwa. Maka bukannya dibaca huwa, bukannya dibaca hiwa, bukannya dibaca hui. Pasti huwa terus. Walaupun kita nggak tahu harokatnya, cuma tahu bentuknya huwa. Selama dia udah kita hafal, pasti akan kita baca begitu terus. Itu contohnya isim mabni. Nah, isim-isim yang mu'rab prinsip umumnya diharokati dengan cara mengikuti wazan dari masing-masing isim. Jadi kalau cara mengharokati isim yang mu'rab, prinsip umumnya adalah mengharokatinya sesuai wazannya. Sesuai wazannya. Maksudnya bagaimana sesuai wazannya? Nih. Contohnya, kita ketemu kata tuh.
Aduh, sama juga. Contohnya, nah mantap. Kita ketemu kata gini, belum ada harokatnya. Lalu kita mau tahu dari mana? Kita lihat wazannya apa? Wazannya ternyata fa'ilun. Bentuknya sama, wazannya sama. Fa'ilun. Nah, fa'ulun. Fa'ilun. Tinggal kita harokati sesuai dengan harokat wazannya. Apa? Fa. Gimana fa'ul fi'linya nih? Ka jadi fa'ul fi'li. Harokatnya apa? Fathah. Ainul fi'linya mana? Ta. Ini ainul fi'li. Ini kan alif nih, sama-sama alif. Nah, ainul fi'linya. Harokatnya apa? Ta-nya. Harokatnya adalah kasrah. Lamun fi'linya mana? Lamun fi'linya ba. Lamun fi'linya berharokat domaten, maka ba'nya domaten. Ya lilah katibun. Melihat kepada wazannya. Fa'ilun katibun. Dan begitu seterusnya, kata-kata lain atau isim-isim lain menyesuaikan kepada wazannya. Menyesuaikan kepada wazannya. Nah, dari sini dapat dipahami bahwa kunci agar bisa mengharokati isim-isim yang mu'rab, yang berubah-ubah itu secara umum adalah tahu masing-masing wazannya. Kita harus tahu dulu masing-masing daripada wazannya. Baik pengetahuan itu diperoleh dengan cara menghafal, ya, dengan cara menghafal. Kita ada namanya amsilah tasrifiyah yang sudah pernah coba untuk menugaskan kalian menghafal, tapi sedikit sekali minatnya. Ente bisa hafal amsilah tasrifiyah, mudah untuk ente membaca kitab kuning. Fa'ala, fa'alu, fa'alat yang gitu. Fa'ala ya puluh fa'lan wa fa'lan wa fa'ilun kama fa'alun yang gitu-gitu. Amsilah tasrifiyah. Itu cara yang dilakukan di metode yang dilakukan di pondok-pondok tradisional. Menghafal wazan-wazan beserta contoh-contohnya. Namanya amsilah tasrifiyah, contoh-contoh tasrif atau sorof. Maupun dengan cara memahami teknik pembentukan masing-masing isim. Penjelasan tentang cara pembentukan isim pada bab sebelumnya, perincian jenis isim insya Allah sudah cukup membuat kita mampu mengharokati isim-isim mu'rab. Kita sudah bahas cara pembentukan isim. Bagaimana cara membentuk isim isim fa'il, bagaimana cara membentuk isim maf'ul atau majhul dan fi'il majhul dari maklum dan lain sebagainya. Kita udah membahas itu secara detail. Bagaimana cara membentuk suatu kata dari bentukan kata yang lain. Nah, insya Allah itu bisa cukup juga untuk bisa mengharokati tengah-tengah katanya atau mengharokati katanya. Nah, itu penjelasan tentang cara pembentukan isim pada bab sebelumnya. Insya Allah sudah cukup membuat kita mampu mengharokati isim-isim yang mu'rab. Tapi harokat terakhir itu kan, saya bilang tengah-tengahnya. Harokat terakhirnya bagaimana? Namun harokat terakhir pada terakhir kata pada isim-isim yang mu'rab, harokat terakhirnya. Ini harokat terakhirnya masih belum kelihatan. Ini masih belum kelihatan misalkan. Ini harokat terakhirnya bisa berubah-ubah. Kata katibun, tadi katibun di atas misalnya ada kalanya yang dibaca katibun, ada kalanya dibaca katibin, atau ada kalanya dibaca katiban. Tapi kalau ini ini nggak bisa berubah-ubah. Selama kita tahu wazannya, tinggal kita cari wazannya saja bentuknya seperti itu. Tapi kalau akhirnya bisa berubah-ubah. Nah, perubahan akhir-akhir kata ini insya Allah akan kita bahas di dalam kitab Muntaha jilid selanjutnya. Yang situ pembahasan tentang i'rab, tentang nahwu. Ya, kalau ini baru pembahasan tentang sorof, dari awal sampai akhir kita baru bahas tentang sorofnya. Itu. Jadi harap bersabar. Nah, itu dia tadi pelajaran kita kali ini. Ya, apa itu isim mabni, apa itu isim mu'rab. Isim mabni apa saja dan itu harus dihafal. Isim mu'rab apa saja dan itu yang harus dihafalkan. Gitu. Tugasnya sekarang gampang. Tugasnya dari isim-isim mabni yang saya tuliskan tadi atau saya sebutkan, kalau nggak kebaca di tulisannya, ente bisa ulang-ulang apa saja isim mabni yang saya sebutkan tadi. Tulis, ente tulis isim mabni ada 6 atau ada 6 tadi ya. Ada 6 itu isim yang termasuk pada isim-isim mabni. Lalu ente cari
kata-kata yang termasuk isim mabni tersebut. Misalkan isim domir, apa saja isim yang termasuk dalam isim domir? Wa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum. Nah, ente tulis lagi itu di bawah isim domir. Nah, jadi ente kasih judul di kertas itu isim mabni. Mabni aja, mu'rab nggak usah ditulis. Mu'rab nggak usah ikut-ikutan. Yang penting mabni aja. Jadi isim mabni ada berapa isim mabni? Ada 6. Ini. Tiap 6-6-nya harus ente cari katanya. Karena sedikit itu bisa kehitung jari. Huwa huma, kayak contohnya isim dhamir, cuman huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, anti antum antuna. Ya. Lalu kemudian isim mausul, isim isyarah dan lain sebagainya, ente tulis semuanya dalam kertas. Tiap isim-isim yang mabni itu, baik dari mulai isim dhamir sampai isim shad. Ente tulis, mungkin kalau isim shad dan isim kinayah, ante nggak usah semuanya karena susah kalau semuanya, tapi yang selebihnya harus semuanya. Itu tugasnya ya di kertas. Itu nggak banyak, tinggal ente cari. Nah, tinggal ente cari. Itu jangan, dan setelah dicatat jangan ente buang karena itu yang akan ente hafalkan. Ya, kelak, ane nggak suruh ngapal sekarang, ane suruh nyatet saja. Tapi ntar itu akan bermanfaat buat ente, karena itu ketika dihafalkan banyak kata yang di kitab kuning sekaligus ente dapatkan dari hafalan itu. Itu hakadha minni, jangan lupa diselesaikan tugasnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.